sejago-jagonya anggota damkar, kalau alatnya nggak proper itu akan jadi masalah juga buat kita, karena nyawa kita tuh ada di alat. Bahkan pelatih kita ngomongnya begitu, makanya kita harus merawat semua alat yang kita punya. Mengamankan diri petugas, betul, menyelamatkan warga, juga menyelamatkan hewan-hewan. Karena esensi kita adalah sebenarnya penyelamatan korban, baik korbannya manusia ataupun hewan. Tapi kalau misalnya sampai harus ada nyari tambahan, itu berarti pendapatannya gimana tuh Bang? Di media sosial ya, warga pada marah-marah. Katanya mobil damkar nggak ada airnya, bukan nggak ada airnya. 1000 liter tuh 2 menit. Kalau fobia saya pun takut, sebenarnya saya takut sama ketinggian. Oh. Sebenarnya, cuma kan kalau udah pakai baju begini kita harus sok keren, melupakan gitu. Tadinya mungkin barangkali Abang berpikir pemadam kebakaran tugasnya tuh ya madamin kebakaran aja. Tapi sekarang kayak makin ada-ada aja kan tugasnya. Gimana tuh Bang menanggapinya? Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang gimana sih pemadam kebakaran kayak gitu segala macam dengan komedik gitu. Halo Sobat Epo semuanya, ketemu lagi bersama Cihan, tentu saja di Cakap-Cakap. Nah, siapa di antara kalian yang kalau ada apa-apa tuh sekarang kepikirannya langsung nelpon damkar? Nah, aku juga sih. Jadi kalian penasaran nggak apa saja tugas-tugas damkar dan gimana serunya ngikutin mereka ke lapangan? Kalau gitu langsung aja ikutin kita, yuk! Assalamualaikum, selamat siang abang-abang. Halo Bang, Jihan Bang dari Tempo. Oh, dari Tempo. Iya nih, boleh kali ya Tempo main ke sini ya? Boleh, boleh ya. Mbak. Saya kira mau nawarin minuman biasa kan. Iya, elah bukan. Bukan. Lagi pada ngapain nih sekarang? Biasa Mbak nih, lagi ini aja, santai. Cuma ada kopinya doang. Oh gitu, sambil ini ya. Jaga, kalau misalnya ada standby. Informasi-informasi yang butuh pertolongan ya Bang? Ya, betul Mbak. Kalau di sini berarti teman-teman petugas itu memang setiap hari tinggal di sini atau gimana Bang? Kita standby di sini, jadi kan sehari kerja 2 hari libur. Sehari kerja 2 hari libur. Iya. Sekalinya tugas kerja berapa 24 lama? jam. Oh 24 jam. 24 jam gitu. Berarti 24 jam kerja, 48 jam libur begitu ya? Gitu. Tapi tinggal di sini juga ya Bang? Enggak lah, punya rumah Mbak kita. Kalau yang barak di atas dong? Itu istirahat 24 jam istirahat di barat ya. Oh, ya itu. Udah istirahat, ngaso di sana gitu. Ini kalau misalnya ada warga laporan, datangnya langsung ke sini, langsung dicatat atau gimana Bang? Iya, ke situ tuh. Ada kan situ itu apa namanya, penerimaan laporan di sana. Kita ada juga anggota biasanya standby di sana gitu. Baru diproses ya? Baru diproses segala macam. Ada yang telepon, ada yang langsung ke Iya, gitu. Pos jaga. Kita terima, baru kita laporin ke anggota yang tiket. Gitu. Baru berangkat deh tuh ya? Baru berangkat tuh kita semua, gitu. Oke. Bang, kalau pengen lihat-lihat di sini atau biasanya petugas damkar itu alat-alatnya apa aja, kegiatannya kayak apa, boleh nggak sih diajak? Penasaran sih, ini kayak ada. Boleh ada. Ya, di dalam kebetulan dalam ada loker timnas nih kita. Loker timnas, tanding kita. Ya, kita taruh boleh baju. kali Bang diajakin? Boleh, ya. Kita Lihat dulu ya Bang ya. Dalam dulu. Nih. Oh, ya. Ada apa aja nih Bang? Jadi ini semua adalah APD, alat pelindung diri kita Mbak biasanya nih. Ini yang inti-intinya buat petugas pemadam kebakaran. Kayak gitu. Nah, kayak ini nih kalau di sini tuh biasanya yang habis kita pakai pemadaman kan kotor tuh. Iya. Nah, kita taruh sini buat dibawa ke laundry. Laundry khusus berarti ya? Laundry khusus. Jadi itu kita udah tanggung biaya sama dinas. Oke. Buat nge-laundry semua APD yang kotor. Setiap pemakaian selalu setelah itu dibawa ke sini ya Bang ya? Ya, betul. Dan ini juga ada nih kita sampingannya kalau panen sawit, Mbak. Waduh, banyak nih kayaknya kebun sawit sekitar sini. Iya. Juga di Depok bener. Nah, ini tuh sebenarnya fungsinya adalah ganco. Itu nih biasanya kita buat ngancurin atap kalau misalkan di lokasi kebakaran, ventilasi udaranya kurang. Nah, plafon-plafon ini kita hancurin pakai ini nih. Karena untuk memadamkan api butuh udara. Butuh udara, betul. Butuh ventilasi segala macam. Dan kebetulan ini mungkin kemarin habis pakai edukasi, jadi taruhin dulu ntar unit lagi. Serem juga Bang nih kalau dilihat kan? Iya, benar. Ini ada apa? Kalau ini itu adalah breathing apparatus. Breathing Apparatus. Jadi ini alat bantu pernapasan anggota damkar ketika di dalam
kebakaran kan asap ngebul tuh. Iya, benar-benar. Nah kita nggak bisa napas segala macam. Nah kita pakai ini nih. Nah ini topengnya. Tuh. Jadi kita pakai ini, dikoneksikan ke sini untuk kita bisa tetap bernapas di dalam. Gitu. Karena kan kalau buat oksigen berarti ya? Ya oksigen. Karena buat sampai ke titik api itu kan kita kadang harus ke dalam segala macam. Nah kalau nggak pakai ini kita nggak bisa masuk. Nyesek kita mbak. Iyalah. Ya walaupun lebih nyesek ngeliat dia jalan sama yang lain sih, tapi Itu lebih berat ya? Iya itu benar gitu. Oke, ini Nah, buat kalau- bernafas. Nah ini nih yang biasa kita sering lihat kan emang. Nah ya, Dari luar paling kelihatan lah ya seragam ini. ya dan Dari ini apa nih bang? Bahannya bang? Emang sekuat itu untuk menahan api nyentuh ke tapi ya kalau misalkan ini dia tuh sebenarnya nggak anti bakar, cuman tahan panas. Oke. Tahan panas. Jadi ada waktu tertentu yang panjang kalau saya jelasin. Intinya ini adalah nahan bukan anti api tapi tahan panas saja. Jadi kebakar, cuman durasinya aja lebih lama. Jadi kalau kita asal masuk 2 jam kita di dalam, mateng kita mbak dan ikut kebakar juga sebenarnya. Gitu. Makanya Jadi kita cuma harus bisa nahan panas ya. Tapi di dalam dipakai juga gerah nggak? ya kalau gerah kan memang udah resiko. Pasti ya. Yang penting mah selamat nggak kebakar sama api. Nah, Betul itu dia. sekali. Gitu, Ini dah. satu set ya, atas Ini satu bawah set, berarti. atas bawah semua satu Masuk set sepatu gitu. Sepatu. dan helm. Helm juga. Dapat. Makanya kita butuh visual ketika laporan kebakaran objeknya kayak gimana biar kita bisa langsung antisipasi. Visual itu didapat dari laporan warga. Laporan warga. Bahkan kita suruh videoin. Maksudnya videoin dikirim ke kita bukan diposting di Instagram. Gitu kan. Gitu ya. Sama Tempo. Kebanyakan warga kan diposting di Instagram aja tapi laporannya enggak ke kita gitu. Padahal informasi itu penting untuk bisa mengukur Itu. alat mana yang akan digunakan. gitu Dan ya. akses jalan segala macam. Kalau gangnya sempit berarti kan nanti kita bawa mobil yang 1000 liter. Nanti kita bisa lihat deh mobilnya gitu-gitu segala macam. Oke, bahkan termasuk akses tuh juga bisa menentukan Make mobil yang mana nih kita nih gitu. jangan sampai terkendala akses terus malah Iya. jadi menghambat ya. Ya karena kan udah mau akses jalan sempit ada tukang cilok, tukang telur gulung yang nontonin tuh Jajan kan. dulu, Bang, Ya, jadi kan kita ribet gitu. Ya, ya. Oke, ini Gitu. alatnya. Ini alatnya. Jumlahnya ada berapa, Bang? Biasanya kalau di satu ini apa sih namanya? Satu kantor, Kantor gini ya. Jadi Kantor sebenarnya PT. gini, satu regu itu isinya 9 sama komandan regu. 10 berarti total Iya, ya. enggak 9. Ternyata 9 sama komandan regu. Jadi 8 anggota, satu komandan regunya 9. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11 di UPT lain ya. Oke. Jadi belum bisa sama rata gitu karena memang kalau saya bisa bilang Depok itu kalau nggak salah 164 total seluruh anggotanya dah. Berarti ada berapa regu tuh? Itu 16. satu regu isi 3 dikali 7 pos apa 8 pos ya saya lupa nih saya hitungin satu-satu. Intinya satu pos itu ada 3 regu A, B, C. Jadi kalau yang A kerja, yang B sama C libur. Nah, kalau B kerja, A sama C libur. Ngesip. Ya, jadi kita 24 jam kerja, 48 jam libur seperti yang saya bilang tadi gitu. Oke, Gitu. dan ini sekali terjun misalnya ada satu panggilan gitu, Ya. apakah langsung terjun semua atau gimana tuh Bang? Nah, itu kita lihat kondisinya nih. Pertama, kita lihat seberapa urgensinya. Kalau misalkan kayak kebakaran rumah misalkan, itu udah pasti kita pakai 2 unit dan semua regu berangkat. Semua regu tuh maksudnya? Kayak satu regu semua orangnya berangkat. Misalkan satu regu tadi kan berarti 9 orang ya. 8 orang itu berangkat atau nanti akan ada standby 2 orang atau 1 orang di sini untuk menerima telepon takut saat kita berangkat ada orang lagi yang butuhin. Oh oke, Gitu. iya, memang harus saling standby ya. Ya, itulah jadi kayak gitu. Kalau misalkan tugasnya kayak nangkep ular atau evakuasi binyawak Iya, atau ngelepasin pala bocah yang nyangkut di kaleng waper. Nah, itu paling jadi satu regu 8 orang. Anggap sama satu komandan regunya. Nah, jadi ini dibagi 2 shift, Mbak. Kalau misalnya yang ini berangkat, ini standby 4 orang. Takut ada kejadian yang lebih penting, itu kita atau kebakaran atau yang menyangkut nyawa, itu kita bakal berangkatin yang 4 ini dulu, yang ini nanti menyusul gitu. Untuk respon time pertama. Oke. Karena itu yang jadi prinsip kita adalah respon time pertama kita terhadap kasus gitu. Memutuskan apakah satu regu semuanya jalan atau hanya sebagian atau separuh itu berarti menyesuaikan tadi ya? Menyesuaikan kasusnya. Menyesuaikan. Makanya kita bilang tadi kita tuh damkar butuh banget visual. Gitu Iya aja. sih. Toh sekarang juga sebenarnya lebih mudah ya, bisa tinggal rekam aja. Iya, rekam aja. Cuman masyarakat perlu teredukasi bahwa Iya. itu penting banget. Betul. Visual. Jadi kalau bisa laporannya Informasi. ke kantor damkar karena kita belum kerja sama Meta.
Kalau kita kerja sama-sama Meta, apa yang diupload di Instagram kita tahu dah gitu kan. Bener juga. Betul. Oke, ada apa lagi Bang di sini? Paling ini nih, paling ada ini apa namanya APD buat evakuasi sarang tawon nih. Nih kita ada APD untuk evakuasi sarang tawon. Ini Mbak nih. Nah ini agak emang kita habis pakai kita rapihin begini nih soalnya. Jadi ini bajunya modelannya astronot. Jadi ini full satu Yang badan. ada helmnya itu bukan ya? Ya, ini. itu sarung tangannya tuh. Nah, nih, jadi ini full kalau pakai ini tawon nggak bakal tembus nih. Tapi beneran di Depok ada yang minta tolong buat Banyak dari Mbak. sarang tawon? Banyak itu mah. Banyak kali itu mah Mbak. Bukan 1-2 kita tawon tuh bisa dibilang hampir pohon setiap hari. gitu-gitu kali ya? Iya. Kalau yang nggak mengganggu warga sih nggak masalah ya. Tapi kalau yang udah membahayakan warga karena Vespa apinis itu untuk Vespa apinis tuh bisa ngebunuh warga malah, bisa mematikan. Itu apa? Salah satu jenis tawon? Iya, jadi salah satu jenis tawon itu yang membahayakan itu. Di Jawa tuh beberapa Beracun kali ya? banyak yang meninggal juga gara-gara sarang tawon itu. Oke. Gitu. Kalau yang paling sering kita lihat tuh biasanya ular Bang. Nah. Apa itu alatnya tuh? Nah, kalau ular tuh kita pakai ini nih. Nih. Grab stick namanya. Apa? Grab stick. Grab stick. Bukan abang Grab dikasih stick ya. Iya. Tapi ini grab stick. Jadi kalau gagangnya kita pencet, ujungnya ngegigit. Nah, Misalnya ada di atap gitu ularnya. ya sama. Jadi tinggal kita ke atasin aja, kita gigit gitu. Set gitu. Nah, set gitu. Nah, cuma memang ini Mbak, apa namanya? Kita tuh memang kan kerja itu bergantung sama alat. Jadi, sejago-jagonya anggota damkar, kalau alatnya nggak proper, itu akan jadi masalah juga buat kita. Karena nyawa kita tuh ada di alat. Bahkan pelatih kita ngomongnya begitu. Makanya kita harus merawat semua alat yang kita punya. Ya. Jangan sampai misalkan gini, grab stick ini yang seharusnya ngegigit, dia nggak tapi ngegigit. Karena nggak dirawat. Ya kan? Itu ketika kita evakuasi ularnya ngegigit, ularnya nyeplos pasti gitu. Iya. Karena capitannya kurang. Nah, makanya tugas kita sebagai anggota damkar untuk merawat semua alat yang kita punya gitu. Karena malah takut-takutnya malah ngebahayain para petugasnya juga ya. Nah, itu. Nah, kalau ini memang alat custom nih Mbak. Biasanya hampir semua damkar punya dah. Ini tuh alat custom untuk ngebakar sarang tawon. Misalnya sarang tawonnya tinggi. Nah, ini nanti kita hubungkan ke apa namanya? Itu? Bukan? Bukan. Beda lagi ya? Tabung gas. Kalau itu nggak kena sama api. Maka tabung gas LPG yang kecil tuh. Nah, nanti kita bakar sarang tawonnya gitu. Wow, ternyata tabung gas melon itu Ya, betul. bisa buat untuk membakar asal disambungkan sama ini ya. Sarang tawon. Nah, kalau misalkan ini jadi pertanyaan juga, ini ini saya bilang anggota damkar tuh banyak customis Mbak untuk memudahkan kita. Parah. Apa tuh? Ini tuh salah satunya adalah untuk jiret, apa ya saya nyebutnya ya? Buat kayak musang. Musang itu kita nggak bisa main tegrep Mbak. Mbak tahu musang nggak? Tahu. Dia suka ini lompat-lompat di Iya. kabel listrik ya? Ya, itu tupai sih sebenarnya. Musang tuh yang bau pandan. Ada juga tuh ya di rumah-rumah warga. Itu ada rumah warga. Karena kan beberapa perumahan ini kan memang tadinya bekas hutan. Iya sih. Ya memang itu habitatnya musang, habitatnya binyawak segala macam. Jadi begitu dibangun rumah, kalau kita kaget ngeliat, wah kok ada musang juga kaget. Lah kok sekarang ada rumah nih gitu ya kan. Nah kalau musang itu nggak bisa kita tangkap pakai tangan. Karena meskipun lehernya pendek, dia bisa belok sampai belakang, Mbak. 360 derajat. Iya, buset. nah makanya kita butuh alat-alat custom seperti ini. Yang tujuannya adalah buat ngejiret si musang itu gitu. Enggak lehernya sih, tapi bagian pinggang ke kaki gitu. Untuk memudahkan. Karena kalau nggak pakai ini, kadang kita ngakalin pakai fire jacket. Di tugrep Iya, gitu ditegrep ya? gitu, Mbak. Karena bahaya banget, gigitannya bisa tetanus itu. Maksudnya apa sih yang kalau luka koreng itu? Ya intinya gitu, tetanus gitu. Bahaya. Karena kan dia jorok juga kan makanannya. Iya, Jadi iya, gitu. Kita harus pintar-pintar mengakalinya aja gitu. Ini alat-alat untuk mengamankan diri petugas, Betul. menyelamatkan warga, juga menyelamatkan hewan-hewan. Ah, itu Iya. betul. Karena esensi kita adalah sebenarnya penyelamatan korban, baik korbannya manusia ataupun hewan. Oh iya Gitu, sih. Mbak, sebenarnya. Kayak gitu. Lengkap ya. Sama satu lagi, Mbak, ini alat nih sebenarnya nih. Apa tuh? Wah, itu Itu alat buat vital buat kita iya, ya. Itu aus buat Benar minum. juga. Kadang kalau kosong buat bangunin sahur, Mbak. Tepok-tepokin ya, ya. kayak gitu. Nyanyi dong.
Oke, Gitu, ini tapi adalah ruangan untuk apa namanya warga datang kalau laporan. Ya, intinya kali Iya. ini kalau ada warga yang mau langsung datang laporan kemari atau Datang aja nelpon, ya segala macam kesini. Beberapa kali juga ada yang pernah kali datang langsung ke sini ada. Ada kayak evakuasi cincin misalkan. Aduh, iya lagi. Itu kan dia datang ke kita tuh, gitu. Jadi dia datang ke kita. Nah, sampai sini. Nah biasanya kita evakuasi di tempat saya tadi duduk atau di sini. Tahu kayaknya video viralnya tuh Bang. Ya, yang saya begini, yang Iya, ceweknya iya, begini, iya, kayak orang iya. lamaran. Nah. Ada-ada aja emang ya tugas Iya, damkar sekarang. iya, gitu. Semakin beragam. Ya sebenarnya yang ada-ada aja bukan petugas damkar ya Mbak, tapi warganya yang Benar. apa baik gitu. Bener juga. Iya, betul. Ada aja mereka ya nelpon atau Iya. ngasih kabar ke Minta tolongnya teman gitu. damkar Yang ya. terakhir kan saya ngeliat tuh ini, apa namanya, minta tolong masangin bola lampu. Serius. Iya Mbak, itu ya Allah maksud saya. Kalau bilang nggak nyampe kan ada kursi gitu. Benar. Kalau nggak berani kan ada tetangga. Bener. Gitu. Kenapa kepikirannya ke kita Itu nih? positif thinkingnya, wah berarti emang semua bisa dibantu sama Iya. teman-teman Ya tapi petugas itu bukan tupoksi. Kalau Iya. kayaknya kalau di Depok minta tolong sama saya suruh akur dah sama tetangga biar minta tolong sama tetangga enak kayaknya dah. Iya lagi. Terus yang salah satu yang lucu adalah pernah dengar Bang Umam tuh cerita katanya kalau ibu-ibu biasanya kejadiannya hari apa, laporannya kapan. Ah itu benar. benar ya? Itu Masih benar itu Bu. begitu ya? Benar pikirannya? benar. Kadang ini yang laporan tuh suaminya. Oke. Suaminya di kantor, Oke. istrinya di rumah. Yang ngelihat ular suaminya. Istrinya emang nggak ngelihat, makanya begitu tanya emang iya Pak, kan begitu sih kita bingung jadinya mau nanya siapa nih, nggak ada yang tahu jadinya. Gitu kan, terus saya bilang suaminya, makanya Pak besok-besok kalau ada ular diliatin. Terus dia marah. Lah kan saya mau kerja, masa saya ngeliatin ular? Ya udah seterah Bapak dah, kata saya bingung saya juga. Aduh, tapi itu biasanya juga perlu di video ini. Perlu Maksudnya dokumen. terlepas dari kalau cuman ada kebakaran, tapi Iya, kalau iya. misalnya ada binatang juga perlu di Perlu. Gini, perlunya kenapa? Karena biar kita tahu bisa mengidentifikasi itu tuh ularnya berbisa atau enggak. Kenapa? Alatnya beda atau gimana Bang? Iya, betul. Alatnya beda, penanganannya beda, persiapannya beda. Ularnya berbisa apa enggak, terus seberapa besar, seberapa kecil, biar kita tahu dan di mana posisinya dia. Jadi kita tahu nih, dengan keterbatasan yang kita punya sebagai anggota damkar, kita tahu seenggaknya nanti begitu jalan kita udah tahu, oh ini berarti kita butuh tangga, ntar tangga kesini, jadi nyampe sana udah tinggal eksekusi. Iya, Nggak perlu ada strategi lagi. Jadi strategi kita susun dari rumah, dari kantor ke rumah saat perjalanan itu strateginya gitu. Butuhnya visual. Gitu. Oke. Yang paling unik banget apa itu Bang? Bulan puasa Tugas. kemarin sih itu orang. Apa itu? Ini saya nggak tahu dah. Kalau ini sih jatuhnya penyelamatan sekeluarga. Jadi dia datang pusing ke kantor saya bilang katanya takut istri sama anaknya diusir dari kontrakan. Karena Dia tuh belum bayar kontrakan 6 bulan. Damkar kan penolong masyarakat nih. Tolong pinjemin dah kata dia. benar juga ya, menolong masyarakat. Terus ditanya sebulan berapa, 1 juta. Berapa bulan belum bayar? 6 bulan. 6 juta itu mah. 2 bulan saya gaji, kata saya. Nih tukeran dah Bapak aja jadi damkar, saya minta punya kontrakan dah. Pusing saya, gitu. Tapi sebenarnya segitunya ini ya. sih, saya sih cuma pengen ngasih knowledge aja gitu, pengetahuan ke teman-teman semua. Bahwa enggak semua anggota damkar yang standby di kantor damkar itu memang kita lagi piket. Oh. Kadang ada beberapa anggota damkar yang memang suntuk di rumah Mbak. Token listriknya habis, berasnya udah tinggal dikit, anak belum bayaran, bininya ngomel. Akhirnya refreshing lah ke kantor damkar, padahal nggak piket, santai. Nongkrong, niatnya pengen refreshing aja, bercanda ketawa-ketawa. Niatnya ngilangin pusing di rumah, nyampe kantor pengen ketawa-ketawa, ada orang datang mau minjem duit, kan jadi kesel Mbak itu. Jadi tambah pusing Iya, yang jadi ada. tambah pusing, Bapak ada aja dah, gitu. Gitu. Kadang ada anggota damkar juga kan yang sampingannya kan 2 hari libur Mbak. Buat nyari pertambahannya tuh ada yang ngojol. Mangkalnya daripada gua di luar gua mangkal keluar duit harus bayar ini itu, mendingan gua di kantor aja mangkalnya gitu. Produktif lah Produktif gitu. Seenggaknya kan mereka ngojol segala macem atau Grabcar itu pakai mobil atau motor dia pribadi. Enggak pakai mobil damkar kan, Iya bukan sih. nge-Grabcar-nya Kalau itu salah ya, kalau Itu salah kalau kayak gitu ya. gitu. Tapi kalau misalnya sampai harus ada nyari tambahan, itu berarti pendapatannya gimana tuh Bang? Wah, Teman-teman tugas ini, karena kan kita tahu resikonya juga tinggi ya, ketemu binatang segala Iya, iya. rupa, kena api. iya betul. Itu gimana? Kalau di Depok sebenarnya Mbak, saya bersyukurnya di Depok itu. Kita tuh menurut saya tuh udah cukup Mbak. Dari segi penghasilan ya.
Gitu. Walaupun sebenarnya kalau UMK UMR memang belum sampai ke sana, tapi kalau dibilang cukup karena kita di Depok itu kita tuh anggota yang honorer itu udah dapat gaji 13 atau THR lebaran sebulan gaji. Kita di Depok tuh. Atau terus kalau Abang bilang di Depok, apakah berarti di titik yang lain tidak? Maksudnya nggak sama gitu? Terus kita JHT kita ada, jaminan kematian juga ada. Alhamdulillah kita udah cukup lah gitu menurut saya ya, menurut teman-teman juga. Cuma kalau di daerah-daerah lain yang saya bisa bilang banyak yang masih belum punya jaminan kematian. Wow, padahal tugasnya padahal kerja resikonya kematian ya gitu. Belum ibaratnya kayak anggota kantor nggak punya uang makan gitu aja gitu, simpelnya gitu. Jadi kita nggak punya kematian dan gajinya yang 700.000. Honorer kerjanya nyelamatin orang. Itu keluarganya aja nggak selamat, gimana mau nyelamatin orang? Benar. Jadi dibutuh dia yang iya, kadang cerita sama saya madamin api, airnya kok geter, iya bang gue lapar ini gitu maksudnya banyak yang jauh kondisinya di bawah kota Depok ini gitu. Maksudnya makanya kan ada yang bilang kalau kita ngeliatnya ke atas nggak bakal bersyukur. Kalau kita ngeliatnya ke bawah baru kita bersyukur. Karena memang beda-beda gitu situasi kondisinya. Orang juga banyak yang bilang ngebandingin dengan damkar luar negeri ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke Jakarta aja kita udah beda banget. Oh ya? Gitu Mbak. Apa ya yang membuat berbeda tuh? Maksudnya setiap wilayah sampai tidak diratakan secara aturan itu kenapa Bang? Jadi gini Mbak, damkar itu masih di bawah Pemda Pemkot ya setahu saya. Jadi di bawah Pemda Pemkot yang mana gajinya sesuai daripada anggaran pemerintah daerahnya. Dan itu nggak sama berarti. Dan itu nggak sama. UMK, UMR itunya pun beda-beda kan. Nah maksudnya jadinya di Depok ini adalah beda-beda dengan wilayah-wilayah lain gitu. Yang memang banyak yang jauh lebih parah. Ada yang satu regu isinya 5 fur jaketnya. Apa? Alat evakuasi ular. Wah kan? Apaan? Oh musang. Tuh kan Mbak, kita lagi ngobrol evakuasi musang nih. Daerah mana tuh Bang? Dekat nggak dari sini? Grab stick nggak? Sorry. Aman. Nah gitu lah Mbak, kita kalau syuting di kantor damkar. Ini yang tugas berapa orang Bang? Ini yang berangkat, nah kalau kayak gini biasanya cuma, kan tadi 8, berarti yang berangkat 5 gitu. Oh lumayan dong kalau yang berangkat 5, Iya. kan berarti lebih dari separuh ya? Iya, 5 atau 4 gitu. Atau mau ikut aja kita, boleh nggak sih Bang kayak gitu? Terserah Mbak, bebas aja kalau misalkan memang mau ikut, kita bisa nanti paling saya izin sama komandan regunya dulu. Ya, kita ngerespon adanya musang katanya. Cuma kita nggak tahu nih, ntar nyampe di sananya beneran musang apa bukan. Karena kan warga biasanya gitu, berisik, tau katanya ada musang atau ada ular gitu. Karena banyak banget random yang bilang musang, tau-taunya nyampe sana binyawak kayak gitu. Biasanya SOP-nya berapa lama maksimal gitu dari panggilan warga? Maksimal dari panggilan warga sampai mobil kita jalan itu 2 menit. Sampai lokasi itu sekitar 10 menitan. 10 atau 15 menit. Tapi paling lebih cepat, lebih bagus karena hewan reptil kayak gitu. Itu dia kalau kita lambat respon bakalan kabur. Udah lari duluan ya? Iya, akhirnya kita kesulitan buat nyari, kita kesulitan buat mengidentifikasi. Paling yang kita bisa lihat kan dari jejak-jejak atau gerakan-gerakan. Ya kan, misalnya pelaponnya utuh jadi hancur, mungkin bisa jadi, mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah ini salah satu wahana terbaik anggota damkar adalah kalau berangkat kita naiknya mobil. Tapi kalau di lokasi kebakaran kita nggak boleh Mbak naik ini. Karena ini bukan mobil yang ada air ya atau gimana Bang? Bukan, enggak. Kalau misalkan lokasi kalau di, jadi kalau di kebakaran kita naik ini, wah jatuh udah pasti. Karena ngebut. Karena cepet. Terus nggak ada pengamanan diri, ini sebenarnya nggak boleh nih. Itu cuma karena ini evakuasi dan kepentingan untuk edukasi, makanya nggak apa-apa. Efisiensi. Nah makanya buat warga kalau misalkan ngeliat mobil damkar di jalanan, itu kalau bisa minggir aja. Karena
berangkat dan pulangnya kita adalah dinas, Mbak. Pokoknya mobil damkar selama di luar kantor itu harus buru-buru balik sampai kantor lagi. Oh kenapa? Meskipun itu perjalanan balik ya, kan berarti Iya, kan sudah selesai ya? iya. Kan kita nggak ada yang tahu kapan akan terjadi kebakaran lagi, ya kan? Dan harus dalam keadaan terisi penuh airnya. Selalu, nggak boleh. Nggak ada air tuh nggak boleh. Jujur aja Mbak sebenarnya. Kalau fobia saya pun takut, sebenarnya saya takut sama ketinggian. Oh. Sebenarnya, cuma kan kalau udah pakai baju begini kita harus sok keren, Lupakan ya? melupakan gitu. Pokoknya maju dulu ya. Iya, Tempur. deg-degan kita, deg-degan sama kayak warga aja gitu. Cuman kita didukung sama alat. Ya. Itulah yang bikin kita jadi kayak proper. Kita tuh jadi berani karena kita memang didukung sama alat-alat yang proper. Makanya kita jadi berani. Dan skill yang terlatih ya. Nah itu justru itu. Makanya nggak ada yang namanya pemadam hebat, adanya pemadam yang terlatih. Bang Muam, biasanya kalau udah nyampe gini, SOP-nya apa yang dilakukan pertama kali? Pertama biasanya kita lihat dulu nih si binyawak atau si ulernya ini atau si musangnya ini ada di mana titiknya gitu. Jadi bikin biar kita tahu nih langkah efektif apa yang bisa kita lakuin. Makanya saya bilang tadi kalau ada laporan itu bagusnya adalah ngasih visual biar lebih efektif kita lakukan langkah demi langkahnya itu kayak gimana gitu. Ya ini tadi ada kiriman visualnya nggak Bang? Nah ini dia, ini karena memang tetangga dan butuh cepet, respon time-nya adalah kita harus berangkat gitu. Datang dulu gitu ya? Datang dulu gitu. Ini berarti evakuasi di dalam ruangan nih kita ya? Iya makanya. Di mana katanya? Lokasi di mana? Terus nyari apanya? Binyawaknya? Itu dia nyari akses buat ke atasnya. Bah. Tapi binyawaknya ada di mana? Loteng yang ruangan mana? Naik ini dong, naik atap dong ya? Iya. Binyawak. Dia lagi nyari akses buat nyari loteng ya kan? Pemetaan lokasi, jadi alat apa yang bisa mereka pakai. Mereka lagi diskusi dulu, biasanya kayak gitu untuk nentuin kira-kira yang pas apa supaya efektif nih. Ini udah dapat terus dibawa kemana Bang? Ini kita bawa ke inian, ke kantor. Sampai nanti paling kita lepasin ke habitatnya gitu atau nanti ada komunitas juga yang bawa. Oh yang bakal ngambil ya? Iya yang bakal ngambil gitu. Kalau yang hari ini, nangkap ini terhitungnya gampang atau susah Bang? Yang tadi? Agak susah juga Pebe. Aksesnya yang susah tuh. Kenapa tuh? Di plafon udah gitu, di plafonnya di bawah. Pas kayak pembuangan air gitu, jadi susah akses buat kitanya. Kalau kita masuk susah aksesnya. Makanya tadi kan kita hancurin itunya Oh plafonnya. iya, perlu dibongkar dulu ya atapnya Makanya kita ya. izin dulu, takutnya kan namanya fasilitas takut rusak atau gimana, kita izin dulu baru kita bongkar. Tapi ada nggak pernah pengalaman diminta ngambil binatang kayak gini tapi yang punyanya rese, nggak boleh diapa-apain tapi pokoknya tuh harus dapet gitu? Sering ya Beb? Sering, sekarang Sering. kayak tukang jadinya. Iya, kadang. Bongkar, Pak pasang dulu Pak. Minta dipasang lagi Tambahin gitu-gitu. pasir, semuanya Bapak yang masangin Pak. Gitu, ada yang begitu-gitu juga Mbak. Menantang banget. Ada yang emang niatnya tuh nggak ada binyawak kayak sebenarnya, cuman emang kedok aja. Minta dipasangin. Minta dibenerin. Iya GRC, soalnya GRC udah standby, GRC yang baru depan rumahnya. GRC adalah? Itu pelapon. Itu plafon. Masalahnya sudah pensiun jadi. Taruh mana nih?
Sobat Tempo, seru banget hari ini kita habis bersama-sama dengan abang-abang petugas Damkar Depok menangkap Binyawak. Bahasa biawak Depok sih, ya? pokoknya binyawak dah ya. Iya, seru banget. Dan sekarang mau deep talk sama Bang Khairul Umam. Yang biasa dikenal sama Bang Umam ya? Iya Mbak, betul. Yang juga seorang stand up comedian. Kita pengen tahu aja sih sebenarnya kalau untuk teman-teman yang bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran terutama ya. Itu tuh sekarang kan emang lagi dapat spotlight lah ya ibarat kata. Betul, Nah, betul. itu apakah ada perbedaan pendekatan kepada masyarakat atau gimana gitu? Jujur ya, sebenarnya kalau menurut saya sekarang Damkar sama masyarakat tuh kayak udah nggak ada gap lagi. Oh ya? Ya, jadi kayak lebih ke abang ke adek gitu kayaknya dah. Karena apapun yang adeknya minta ke abang ya pasti abangnya bakalan turutin kan gitu ya. Bahasanya itu positifnya. Kalau bekasnya paling, kalau negatifnya mungkin adek bakal sering pakai bajunya abang gitu kan. Tapi seenggaknya kita tuh sekarang udah bener-bener kayaknya deket banget sama masyarakat. Hal-hal sepele yang sering kita kerjain kayak gitu segala macem, dan menurut saya pun jadinya banyak anggota Damkar yang memang sering mengerjakan yang bukan tupoksinya, Mbak. Yang paling nggak nyambung apa tuh? Itu yang tadi di awal saya sebut. Ini apa namanya, minjem uang, terus masang lampu gitu. Padahal kan memang itu sebenarnya bukan tugas kita gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, sekarang tuh masyarakat, mindset masyarakat yang ada top of mind-nya itu, keduanya itu ketika dia dapat masalah, yang kedua di pikirannya itu adalah Damkar. Yang pertama tetap istighfar. Astagfirullah, Damkar nih gitu. Nah begitu saya nerima, astagfirullah ngapa gua kan gitu jadinya kan. Iya. Nah makanya itu yang mikir, saya sih cuma berpesan sama teman-teman di Damkar, kalau misalnya sekiranya bukan, jangan dah. Karena efeknya itu bukan cuma di daerah itu, Mbak. Efek itu ke daerah lain. Misalkan gini dah, ada di satu kota A melakukan sesuatu yang bukan tupoksinya. Ketika itu terekspos dan viral kemana-mana, di kota C ada warga yang minta tolong dengan yang serupa, yang padahal bukan tupoksinya, tapi minta tolongnya ke kita. Kenapa? Karena rujukannya adalah yang di A. Gitu. Institusi akhirnya, yang lain gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita serba salah kan. Kalau kayak gitu, kita kerjain bukan kerjaan kita nggak kerjain, kita dibilangnya nggak ngayomin masyarakat, kan bingung jadinya nih. Gitu. Oke. Tapi meskipun begitu emang selalu siap sedia untuk warga, tapi tetap tahu batasan tugasnya. Iya, batasan-batasan tupoksinya sekiranya kalau bisa sama selain Damkar dulu dah gitu. Sama tetangga dulu, saya selek, ya udah akur makanya gitu kan. Secinta itu emang kayak Bang ya, iya, itu dia betul, soalnya. Oke, nah tapi kita juga penasaran ya kalau dari Bang Umam sendiri sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran? Ini mau saya jawabannya biar dibilang keren apa gimana nih maksudnya? Apa ya? Saya bingung juga nih. Kalau jawabannya benar-benar yang dari hati itu sebenarnya ya, saya kan terlahir di kampung, Mbak. Saya tuh terlahir di Cibinong, dan memang keluarga saya yang penting kerja dapat duit gitu. Dan kebetulan waktu itu Damkar itu lagi buka lowongan, ya udah saya kerja aja gitu. Tapi seiringnya sebelum itu saya berstand up komedi. Jadi 2015 saya stand up, 2017 saya masuk Damkar. Gitu. Oh, berarti duluan stand up ya? Iya, stand up. Dan akhirnya saya menggunakan skill saya berstand up, menggunakan persona saya sebagai anggota pemadam kebakaran. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang gimana sih pemadam kebakaran kayak gitu segala macam dengan komedik gitu maksudnya. Tapi dapat dukungan Bang dari institusi Abang? Alhamdulillah institusi itu ngedukung banget. Support banget. Bahkan waktu saya di Kompas TV, saya close mic di show 2. Itu pulang-pulang saya langsung diangkat jadi komandan regu. Gitu. Itu baru show 2 kan? Iya. Apalagi saya nyampe final dan juara. Bisa-bisa jadi owner Damkar saya. Waduh. Iya. Baik Bang, tapi gitu. itu kan awal mulanya cita-citanya seperti itu gitu. Ya. Nah, sekarang dengan segala dinamika yang terjadi gitu ya. Tadinya mungkin barangkali Abang berpikir pemadam kebakaran tugasnya tuh ya madamin kebakaran aja. Tapi sekarang kayak makin ada-ada aja kan tugasnya. Gimana tuh Bang menanggapinya? Saya tuh kerja di Damkar dari 2017 itu sampai sering banget dibilang sama teman-teman saya atau masyarakat gitu. Kita tuh Damkar makan gaji buta. Karena tugas utamanya itu kan kita madamin kebakaran aja kan. Sama orang hanyut atau orang tenggelam lah. Dan itu tuh jarang banget, langka banget dulu.
kita tuh bisa terbilang kita tuh memang tugas kita itu untuk standby aja Mbak, standby nungguin adanya kebakaran, nunggu ya, bukannya ngarep nih, nunggu gitu, nunggu. Ketika dibutuhkan jadi kita bisa langsung on time gitu. Dulu tuh bener-bener saking jarangnya dulu tuh saya setiap beres apel sampai ngepretin mobil pakai anduk penglaris gitu. Dulu tuh gitu Mbak dulu. Sampai akhirnya fenomena-fenomena ada kasus aneh dibantuin sama Damkar, diupload ke medsos, berimbas ke hampir semua wilayah, masyarakat ngerasa oh Damkar bisa. Contoh kasus kecilnya adalah ketika ada warga di daerah Jawa Tengah itu ketipu online masalah uang. Datang ke kantor Damkar, sampai di kantor Damkar sebenarnya nggak ada apa-apain, cuman didengerin curhat aja. Akhirnya mungkin dia udah lebih tenang, mungkin orang, karena kalau orang panik kan pikirannya kacau gitu Mbak ya. Dia nggak panik lagi, tenang pulang. Nah, 1 minggu selanjutnya ada juga kejadian yang serupa di kantor Damkar Kabupaten Bogor kebetulan teman saya. Daerah yang lain nih. Daerah yang lain. Nah akhirnya ditanya kenapa bisa gitu, karena saya ngelihat kemarin di Jawa Timur ada. Nah itulah yang saya maksud itu Mbak gitu. Jadi yang sekiranya memang beresiko-resiko yang membahayakan seperti nangkep maling gitu, udah ke yang lain aja yang berkewajiban aja lah itu mah gitu maksudnya. Ini kayak udah bukan dwifungsi, multifungsi. Udah multifungsi kita maksudnya gitu. Kalau kemarin dwifungsi di demo kok multifungsi malah pada seneng gitu. Itu dia, bingung nggak kita ya Bang? Tapi betapa kebanggaan menjadi seorang petugas pemadam kebakaran Bang dari sudut pandang seorang Khairul Umam. Saya jujur sebenarnya kalau dibilang bangga banget Mas jadi Damkar benar. Hal yang bikin saya ngerasa ego saya dikasih makan atau saya ngerasa wah gue dihargain banget ya adalah ketika kita pulang dari evakuasi ada kata-kata yang ngomong, Pak makasih ya Pak, makasih ya Pak. Terus sepanjang di jalan tuh kita saya dada-dada gitu keluarga. Padahal warga mah nggak ada yang dada-dada, tapi saya dada-dada aja gitu. Ngerasa keren aja sendiri gitu. Tapi saya ngerasa kayak oh mungkin ini nih maksud dan pesan dari orang tua saya adalah kalau usahain di tempat kita hidup dimanapun kita tuh bisa bermanfaat buat orang. Kerjaan kita apapun itu usahain buat bermanfaat buat orang gitu. Itu pesan dari Umi saya sih, maksudnya yang bikin saya jadi makin tambah semangat buat di Damkar tuh karena oh mungkin seenggaknya gue mati gue dikenal sebagai orang yang wah dulu dia pernah bantuin gue ini nih, dulu dia pernah bikin gue tenang karena ini nih gitu. Amin. Itu sebenarnya yang bikin saya ini ya. Iya sih, tadi sempat lihat sih waktu ikut mobil ya didadain sama bocah-bocah sama warga ya. Iya itu dia. Itu salah satu side effect-nya ya. Iya. Dan makanya nih cerita saya di Damkar 8 tahun itu gitu, di Damkar 8 tahun tuh saya rasa banyak banget pengalaman-pengalaman saya memang bisa harusnya saya sampein. Cuman karena di konten itu terbatas kan Mbak, makanya saya coba buat nyampein itu bikin stand up comedy show. Iya itu kenapa sih Bang akhirnya memilih jalur stand up comedy juga untuk menyuarakan keresahan-keresahan kawan-kawan? Karena gini Mbak, kita kalau ngebentak-bentak marah-marah itu orang malah kesel kan. Malah menghindar kali ya, nggak mau denger ya. Malah nggak mau denger gitu segala macem. Makanya saya coba sampaikan kritik-kritik dan karena saya sayang dengan institusi saya sayang dengan pekerjaan ini, dan saya sayang juga sama situasi Damkar dan masyarakatnya juga, makanya saya coba sampein pesan-pesan saya lewat stand up comedy show saya itu. Gitu full. Nanti saya bakalan 1 jam ngomongin tentang gimana pendapat saya tentang fenomena yang Damkar ngerjain apaan aja ini. Iya. Dari Damkarnya, anggota Damkarnya, dan situasi-situasi di Damkar di daerah-daerah yang sering curhat ke saya, karena banyak yang curhat ke saya. Via medsos juga yang Abang punya? Via medsos iya, karena saya akhirnya berada di permukaan media sosial, orang masyarakat daerah pada kenal, mereka bingung mau cerita kemana, akhirnya ada saya nih, oh Umam nih, gue cerita sama dia gitu. Karena kan salah satu resiko sebagai anggota Damkar yang honorer Mbak, itu adalah ketika dia ngelawan, atau dia protes ke pimpinan dan dia nggak tahu cara buat nyampein suaranya, akhirnya ancaman yang paling sering saya dengar adalah kalau udah nggak betah ya udah silahkan pindah gitu Mbak. Dari atas dipres karena nggak ada budgetnya, dari bawah pengen ngomong jadi intinya serba salah lah gitu. Sandwich ya, dari bawah pengen dorong ke atas, yang atas nekan mulu ya, yang di atas juga ditekan juga sama atasnya gitu, jadi serba salah lah gitu. Karena Damkar ini di Indonesia ini kan masih dipandang sebelah mata lah menurut saya.
Ah, masa sih Bang? Itu dari teman-teman segala macam. Kalau dari masyarakatnya oke. Kalau dari masyarakatnya oke gitu ya. Tapi kalau yang beberapa wilayah yang masih satu regu isinya 5, APD-nya cuma 1, kurang dipandang sebelah mata apa. Oke, justru dari institusi itu sendiri. Iya, yang gaji 700.000 nggak punya jaminan kesehatan, jaminan kematian, kurang dipandang sebelah mata apa. Gitu maksudnya. Nah itu tuh yang nantinya akhirnya kepedihan itu tuh bakal pengen saya sampai ini. Nih, seenggaknya itu kan venue-nya ada 220 orang, Mbak. Ini ceritanya Abang mau bikin ini event gitu ya? Event ya, stand up comedy show saya bertajuknya Demcare. Demcare, kapan tuh Bang? Di situasi yang dem kita harus tetap care, nah itu Mbak. Asik Bang. Jadi seenggaknya ntar ada 220 orang yang dengerin keluhan masyarakat teman-teman yang di daerah yang udah pada curhat ke saya. Tanggal berapa? Tanggal 10 Mei 2025, itu di Pusat Studi Jepang UI Auditorium. Gitu. Oke, terbuka untuk umum? Ya itu emang buat umum. Dan tiketnya itu bisa dibeli di Instagram saya atau boleh nempel di Boleh. link Boleh. Tapi dengan adanya stand up comedy dengan ngomongin tadi ya soal kerasan-kerasan itu, apakah sudah ada dampak baik yang dirasakan Bang dari bikin konten dan segala macam gitu? Untuk siapa nih? Ya, untuk institusi institusinya atau dan untuk kawan-kawan, pribadi? ya untuk kawan-kawan. Termasuk kan kalau kawan-kawan tuh sudah cukup kesejahteraan diperhatikan dan segala macam kan otomatis dampak ke masyarakatnya sebagai orang yang dibantu kan juga akan lebih optimal gitu kan. Alhamdulillah Mbak, kemarin kalau bicara masalah dampak ya, sebenarnya mungkin belum terlalu signifikan, tapi seenggaknya saya pribadi itu udah dapat akses ngobrol ke para petinggi-petinggi dari tingkat provinsi. Seperti kemarin saya sempat podcast sama BPBD Jabar dan kepala pelaksananya. Dan ternyata memang Damkar di tingkat provinsi itu belum ada, dia tuh posisinya itu bukan bidang dinas atau kasih dinas. Damkar di provinsi Jabar itu cuman sekedar kegiatan. Sekedar kegiatan? Iya. Berat ya kalau dianggap kayak gitu ya? Iya kan, jadi dinas itu kan yang belum tahu nih, dinas tuh ada bidang, ada seksi bawahnya. Nah paling bawah lagi adalah kegiatan. Jadi nggak ada yang mengepalai gitu, maksudnya gimana ya saya ngejelasin ya. Jadi cuman anggaran kegiatan, Damkar nih, udah gitu doang. Kalau di Jakarta, itu dia kan udah dinas sendiri provinsi, karena memang daerah otonom kan, daerah otonom. Provinsinya itu daerah otonom, jadi tingkat dan anggarannya segala macam udah oke gitu. Jadi kalau di Jawa Barat dan termasuk provinsi-provinsi lain itu masih banyak Damkar yang gabung sama dinas lain. Contohnya Damkar gabung dengan BPBD. Jadi Damkar tuh posisinya bidang di BPBD. Ada juga Damkar yang gabung sama Pol PP. Jadi saat Pol PP bahasanya tuh menertibkan pedagang gerobak, pedagang kaki lima. Nah anggota Damkar itu tugasnya ngademin hati yang punya gerobak gitu Mbak. Waduh, dilematis tapi sih Bang. Iya makanya itu kita masih banyak yang gabung. Bahkan di Tasik pun ada kantor Damkar yang masih berdinas di bekas kolam ikan. Bukan bekas kolam ikan dibangun gedung ya, tapi memang bentuknya masih kolam ikan gitu. Dan kalau nggak salah ya, sampai video ini tayang kayaknya masih dah. Gitu makanya. Iya. Tapi kenapa penting sih Bang pemerintah memperhatikan kawan-kawan petugas pemadam kebakaran? Saya nggak tahu, saya akhirnya mikir gini Mbak. Damkar itu kayak kotak P3K di rumah. Kalau ada jangan sampai kepake, kalau nggak ada kudu ada. Gitu. Iya juga. Gitu, kalau ada jangan sampai kepake, kalau nggak ada kudu ada gitu. Kenapa? Karena jadi ketika kita butuh ini udah pada siap nih. Nah tugas kita adalah merawat nih semua mobil, alat-alat tuh kita rawat semua. Kita bisa Mbak ngerawat kita bisa ngerawat karena setiap pagi ada pengecekan mobil itu airnya ada apa enggak, ini segala macam. Kita tuh kalau dibilang all out udah all out banget masyarakat Damkar tuh ya. Kita saya nggak perlu mengklaim itu deh, lihat aja gitu ya. Maksudnya kalau saya mengklaim kayak mantep aja lu Damkar gitu. Langsung kan cek aja dah gitu ya. Cek aja dah di lapangan gitu, faktanya segala macam. Beberapa kali ada juga anggota Damkar yang sampai di TKP digebugin kan kemarin gitu kan. Nah itu tuh yang bikin kita akhirnya jadi kesulitan buat kerja. Kalau nggak salah di Deli Serdang dulu yang kemarin anggota Damkar, jadi rumahnya itu kebakarannya itu listriknya belum mati. Warga ngotot pengen nyemprot, resiko kita dong. Kita nggak bisa tuh itu. Karena ada SOP-nya mesti dimatiin dulu. Nah, kalaupun nggak dimatiin, kita bakal ke resiko kesetrum. Gitu. Jadi itulah yang bikin kita ribet Mbak. Kalau kita mau berpacu sama luar negeri, luar negeri ada kebakaran di rumah nih. Dia menggelar selang santai segala macam, ngeliat dulu asesmen, ada yang namanya isi commander.
di lokasi. Bukan santai leha-leha ya, tapi Iya. dia tuh ngeliat titik mana yang bakal kita mau padamin, kita masuk lewat mana, nanti keluar lewat mana, di dalam ada korban apa enggak gitu. Kalau di Indonesia kan enggak. Kenapa? Karena kita didorong juga sama warga. Jadi sebenarnya kalau saya bilang posisi damkar ini bukan cuman dari segi kita sebagai anggotanya juga yang rada fasilitasnya kurang apa segala macam gitu, tapi memang dari kadang-kadang warga, kebutuhan warga juga yang bikin kita jadi susah juga nih. Banyak juga Mbak yang sampai TKP kita ditimpugin batu kayak gitu, ada segala macam. Cuman mereka nggak berani bersuara aja gitu. Ternyata warga juga perlu diedukasi juga ya Bang ya. Betul, itu beberapa oknum yang karena orang kalau panik emosi itu pasti susah buat mikir jernih, kadang-kadang marah-marah kan gitu. Nah makanya tugas kita sebelum berangkat itu nenangin. Ada tugas itu juga ya, Bang. Iya, menenangkan gitu Mbak. Kadang contoh orang kalau nggak tenang mikirnya, nggak bisa berpikir jernih adalah ketika ditanyain lokasi kebakaran, dia bilangnya kesini aja. Sering tuh Mbak tuh. Halo Bu, ya lokasi kebakarannya di mana? Di sini Mas. Iya di mana Ibu sih? Kita nggak tahu. Udah kesini aja. Udah Ibu banyak banget nanya. Kemana gitu? Iya. Kata saya udah Ibu tenang aja. Ntar juga kalau rumahnya habis api mati sendiri kata sih. Iya. Nggak ini jokes aja tapi. Iya. Tapi itu yang bikin akhirnya kita bingung gitu. Susah juga. Makanya bagusnya adalah teman-teman damkar ini pada semangat banget gitu. Bikin saya jadi salut gitu buat mereka gitu. Ya mudah-mudahan dengan kesemangatan teman-teman yang di daerah ini juga bisa bikin pemerintah pusat atau bahkan Kemendagrinya itu lebih bisa memperhatikan lagi gitu. Dan goals saya bermedsos ini adalah dan berstand up segala macam adalah terus bisa menyuarakan kalau damkar ini bisa dibuatkan departemen sendiri seperti luar negeri Malaysia. Karena kalau udah gitu enak Mbak. Kalau negara-negara lain udah jadi departemen sendiri ya Bang? Iya. Kalau kayak gitu enak. Jadi satu wilayah naik gaji, semuanya naik gaji. Satu wilayah bajunya baru, semuanya bajunya baru. Gajinya sama semua, fasilitasnya sama semua. Mungkin nggak sama karena beda-beda nih. Itu kalau dibedah kayak di Amerika misalkan kalau saya belajar di Amerika itu ada damkar yang khusus hutan, ada khusus spesifikasinya industrial, sendiri. ya khusus ini. Tapi dia departemen sendiri. Jadi fire and rescue, pemadaman dan penyelamatan. Nah itu tuh yang kalau misalkan Indonesia udah punya departemen sendiri, saya nggak tahu bagaimana teknisnya, intinya impian saya adalah itu. Mungkin dan teman-teman itu juga. Jadi nggak yang DKI naik gajinya, tapi misalkan di mana Boyolali enggak gitu. Padahal kan resiko kebakaran sama nih, kena api sama-sama kebakar. Enggak yang di sono kena api, yang di sini kena semut api-api. Enggak, sama-sama api nih kita nih gitu. Itu doang sih Mbak. Harapannya itu adalah impian itu, saya sih. Mudah-mudahan jalannya nggak terlalu panjang ya Bang menuju ke sana gitu. Betul Mbak, betul. Jadi dengan bikin konten di medsos juga jadi salah satu jalan yang bisa ditempuh. Iya. Barangkali muncul umam-umam yang lain kan? Ya betul, sebenarnya banyak Mbak. Oh ya? Banyak, memang kita sih, saya pun awalnya sebenarnya konten ini cuma buat seru-seruan jangan-jangan? Seru-seruan. Awalnya ya? Awalnya, sampai sekarang saya ngerasa kayaknya kalau cuma begini doang mah nggak gimana-gimana dah, cuman biasa aja gitu. Itu ngerasa kayak kayaknya ada yang perlu nih. Oh ini emang ini sebelum saya ngonten pun sudah terpikirkan ini, cuman gimana caranya ya gitu doang. Luar biasa ya. Ya. Bang, edukasi singkat barangkali buat masyarakat atau sobat Tempo yang ada di manapun gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kita mulai dari kebakaran dulu kali ya. Apa sih yang barangkali bisa jadi pertolongan pertama sebelum kita nge-call abang-abang nih Pak Ada? Apa yang bisa dilakukan? Kalau terjadi kebakaran yang pertama harus dilakukan adalah menjauh dari lokasi kebakaran. Pertanyaannya adalah, ini maksudnya kita lagi di dalam lokasi kebakaran atau di luar nih? Atau kita ngelihat doang? Nah, kalau misalnya kita ngelihat doang, itu menjauh dari lokasi kebakaran, sterilin area, permudah akses anggota damkar masuk, telepon anggota pemadam kebakaran. Begitu ngeliat langsung, karena kita itu lokasinya, kita itu bakal ngerespon gimana panggilan. Dan tupoksi kita adalah setelah telepon ditutup, informasi udah lengkap, telepon ditutup, 2 menit mobil jalan, sampai di mobil jalan itu 2 menit. Dari nutup telepon sampai mobil jalan itu 2 menit. Mobil jalan sampai lokasi itu 15 menit. Makanya ini pentingnya sektor-sektor di lokasi-lokasi gitu. Atau minimal ideal banget satu kecamatan itu 1 mobil. Itu udah ideal banget gitu. Itu yang paling idealnya itu.
Kalau alat-alat standar yang mesti dipunya minimal di satu rumah harus ada tuh apa, Bang? Sebenarnya itu tuh kan ada yang namanya teori segitiga api, Mbak. Ini untuk memudahkan aja nih. Kalau saya bilang alat, sebenarnya idealnya mah satu rumah tuh apar satu. Idealnya. Bagusnya ya. Ya, cuma kan kenapa bisa harus ada apar? Karena merujuk pada segitiga api ini, Mbak nih. Panas, oksigen, bahan bakar. Nah, tujuan kita adalah untuk matiin api itu kita putus salah satunya. Oksigennya ditutup dengan ketimpahan apar. Gitu kan. Nah, tapi tanpa apar pun untuk menutup oksigen itu bisa dengan apapun. Contohnya baju dibasahin, ditutup. Itu pasti bisa. Karena oksigennya ketutup dengan baju yang pori-porinya tertutup dengan air. Oksigennya mati. Itu kita putus bahan bakarnya. Regulatornya kita copot, kompornya mati, regulatornya copot kayak gitu. Jadi kalau misalkan alat, sebenarnya kalau punya alat nggak tahu cara fungsinya percuma. Iya. Orang ada yang Mbak yang pakai apar, begitu ada kebakaran aparnya dilempar. Iya. Sangka dia meledak. Ada Mbak yang kayak gitu. Punya doang ya. Iya, tapi memang ada yang bola dilempar meledak berpadam ada. Cuman bukan apar. Apar itu caranya beda lagi gitu. Nah, itulah maksudnya esensi daripada segitiga api inilah yang perlu dipahami sama masyarakat biar tahu gimana caranya mengatasi itu. Kalau kompor wajan jangan disiram air, meledak itu air entar. Oh. Gitu. Itu harus ditutup pakai baju basah. Oke, informasi baru ya. Ini kalau nggak salah juga teman-teman pemadam kebakaran sempat bikin konten-konten yang ini ya menyesuaikan zaman kayak sambil joget-joget dan segala macam. Tapi itu fungsinya memang untuk mendekatkan. Ya itu biar masyarakat itu tenang juga kalau ngadepin api. Itu senior saya itu Tamsil Damkar Makassar gitu. Nah, itu dia bilang itu tujuannya adalah untuk menenangkan. Dan saya untuk warga itu jangan panik kalau ngeliat itu. Termasuk saya kalau dia kan dengan joget-joget. Kalau saya kan nggak bisa joget, Mbak. Kalau saya bikinnya adalah tabung gas. Sebelum saya tutup saya minum kopi dulu, kadang makan gorengan dulu, baru saya tutup. Itu fungsinya adalah sebenarnya kuncinya adalah tenang. Karena orang biar paham ilmu, kalau dia panik nggak kepake Mbak ilmunya ya. Benar sih. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu hal-hal sederhana memang kita harus kayak jadi ini ya apa ya pengetahuan dasar rasanya penting banget ya. Betul Mbak, betul. Oke Bang Umam, sebelum kita mengakhiri obrolan yang seru banget dan juga jalan-jalannya hari ini ikut apa namanya nangkep biawak. Ini masih ada satu lagi segmen terakhir. Ini kita punya quick quiz di mana Bang Umam ini harus menjawab pertanyaan dengan cepat. Kita kasih dua pilihan. Nggak boleh mikir lama-lama aja, langsung pilih aja. Patroli siang bolong atau tugas tengah malam? Tugas tengah malam. Karena damkar nggak ada patrolinya Mbak. Oh iya benar juga. Oke, americano atau kopi susu? Kopi susu. Kepanasan atau kedinginan? Kedinginan. Bikin konten di sosmed atau diundang jadi narasumber? Bikin konten di sosmed kayaknya deh. Karena biasa melakukannya ya? Iya. Jadi anggota damkar atau anggota stand up comedy? Nah ini yang sulit. Pilih. Kalau harus pilih kayaknya saya lebih milih damkar deh Mbak. Nyelamatin kucing di atas pohon atau cari HP warga kecebur di sungai? Nyelamatin kucing di atas pohon. Karena udah jelas objeknya. Kemudian memadamkan api di gedung atau di rumah padat penduduk? Di gedung. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke, Mbak. Pertanyaan terakhirnya tapi nggak milih sih. Lebih kepada apa yang pengen disampaikan sebagai seorang petugas damkar. Harapannya untuk damkar ke depan dan juga warga Indonesia kali ya. Ini kan kita sembari merayakan International Firefighters Day. Iya, betul. Ya, sebenarnya Mbak, kalau harapan saya terhadap damkar di Indonesia di hari internasional Firefighter ini adalah kalau bisa damkar ini bisa setara dengan negara-negara lain yang memang dia tuh sudah punya departemen tersendiri gitu. Dia punya departemen tersendiri, dia bisa dengan layak. Yang mana ketika nanti anggota damkar saat bertugas amit-amit sampai meninggal, dia itu udah nggak harus mikirin anak istrinya lagi karena sudah ditanggung sama negara. Dia sudah nggak perlu mikirin biaya anak sekolahnya lagi. Seenggaknya begitu dia meninggal sudah dia tenang gitu. Dia bertugas gitu ya? Iya, dia tenang bertugas, dia nggak perlu mikirin lagi. Udah nggak ada lagi anggota damkar yang gajinya dicicil. Harapan saya ke depannya, udah nggak ada lagi anggota damkar yang gajinya jauh di bawah UMR. Udah nggak ada lagi anggota damkar yang nggak punya jaminan kesehatan, jaminan hari tua. Itu harapan saya. Karena terlepas apapun itu, anggota damkar ini
bisa dibilang garda terdepan juga gitu. Garda terdepan juga untuk demi ketertiban dan keamanan masyarakat gitu. Dan semoga anggota-anggota Damkar di daerah terutama tetap semangat, mudah-mudahan masih banyak anggota Damkar di daerah, mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan nanti bakal ada cahaya-cahaya yang bisa bikin kita jadi jauh lebih nyaman lagi bekerja. Kalau sekiranya udah kagak kuat mah ya udah cari aja lagi yang lain. Tetap realistis ya. Iya, realistis dah, friend. Udah itu dah. Oke. Wah, senang sekali hari ini bisa main bareng dan juga melihat langsung bagaimana teman-teman Damkar ini bertugas. Iya, Mbak. Ketemu warga sampai dapat. Loh, ini pengalaman pertama saya nih, Bang. Wih, keren banget dah naik mobil Damkar. Ya, benar. Sekali lagi makasih. Mudah-mudahan Ya, hal baik datang untuk teman-teman petugas Damkar sekalian. Ya. Harapan-harapan tadi bisa terwujud. Amin. Amin. Dan akhir kata saya di Jihan, Sobat Tempo semuanya, kita akan kembali lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Sampai jumpa.